warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akuntansi 2018A. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Novita Dwi Susanti, NIM 051. Yang kedua, Ika Deksuryana Wardiva, NIM 065. Dan Avianti Putri, NIM 075. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Conceptual framework atau disebut dengan kerangka konseptual dideskripsikan sebagai sebuah konstitusi, sistem yang koheren dari objek-objek yang saling berhubungan dan mendasar yang menuju kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat dasar, fungsi batas dari akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Dasar-dasar ini mendasari konsep akuntansi, konsep yang menjadi petunjuk dan prinsip bagi transaksi-transaksi akuntansi. Pengukuran transaksi-transaksi tersebut untuk kelompok pengguna akuntansi. Klasifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi, atau lebih spesifik lagi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi 3 kelompok. Yang pertama adalah perusahaan atau firm. Membentuk kelompok pertama yang terlibat dalam proses akuntansi, aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan luar biasa yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Yang kedua ada pengguna atau user. Membentuk kelompok kedua, pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan bahan-bahan pemerintah. Yang ketiga ada profesi akuntansi atau accounting profession. Membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, perumusan tujuan laporan keuangan. APB Statement nomor 4 mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan menjadi 3. Yang pertama ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Yang kedua adalah tujuan umum dari laporan keuangan. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya, menunjukkan pendanaan dan investasinya, mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen-komitmennya, menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Yang ketiga, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Yang keempat, untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Yang kelima, untuk mengumpulkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan. Yang ketiga, ada tujuan kualitatif. Tujuan kualitatif dari akuntansi adalah relevansi, dapat dimengerti, dapat diverifikasi, netralitas, ketepatan waktu, komparabilitas, dan kelengkapan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Novita Dwi Susanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi atau sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Konsep-konsep seperti ini menjadi asas dalam artian bahwa konsep-konsep yang lain akan dihasilkan dari asas tersebut dan penggunaannya sebagai acuan secara berulang-ulang akan dibutuhkan dalam menentukan, mengartikan, dan juga menerapkan standar akuntansi dan pelaporan. Permasalahan kerangka konseptual. Masalah-masalah konseptual yang berkaitan dengan penetapan standar akuntansi adalah 1. Pandangan mengenai laba mana yang harus digunakan. 2. Masalah pendefinisian akun-akun. 3. Konsep pemeliharaan modal atau biaya mana yang harus digunakan. 4. Metode pengukuran mana yang harus digunakan. Dan 5.
interaksi kepentingan penggunaan laporan keuangan. Perkembangan kerangka konseptual. Dalam ruang lingkup perkembangan kerangka konseptual dikenal ada 4 tingkatan. Tingkat pertama, yakni mengenai tujuan menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi. Tingkat kedua, yang terdiri dari hal-hal yang fundamental, meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan definisi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Tingkat ketiga, terdapat pedoman operasional yang digunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi yang meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus laporan keuangan, dan pengukuran. Dan tingkatan yang keempat, yang terdiri dari mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi yang meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana dan likuiditas, dan juga pelaporan posisi keuangan. Selanjutnya, FASB telah mengembangkan 6 statement konsep keuangan akuntansi meliputi SFASD 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Selanjutnya ada tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama yakni tujuan dari segi perusahaan bisnis ada 4, yaitu memberikan informasi bagi para investor dan kreditor dan para pengguna lainnya dalam membuat keputusan, kemudian memberikan informasi untuk membantu para stakeholder dalam menilai jumlah, waktu, dan juga ketidakpastian dari penerimaan kas, penerimaan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempohnya surat berharga atau pinjaman, kemudian memberikan informasi mengenai sumber daya perusahaan, dampak dari transaksi-transaksi, peristiwa, dan juga kejadian yang mengubah sumber daya serta klaim atas sumber daya tersebut, serta yang terakhir, memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam periode tersebut. Kemudian tujuan dari segi perusahaan non-bisnis ada 2, yakni yang pertama, pertanggungjawaban dana hibah organisasi, dan yang kedua, bentuk transparansi dan penilaian sumber daya keuangan organisasi. Konsep-konsep fundamental. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi ada 4. Yang pertama ada relevansi, yakni informasi harus ditujukan atau diasosiasikan secara bermanfaat dengan tindakan yang telah dirancang untuk memfasilitasinya atau hasil yang ingin diperolehnya. Yang kedua ada keandalan, kualitas yang memungkinkan penggunaan data agar dengan yakin mengandalkannya sebagai pencerminan dari apa yang dimaksud dengan untuk tujuan disajikan. Kemudian yang ketiga ada kualitas sekunder, yakni kualitas kedua yang diusulkan oleh Statement of Financial Accounting Concept Number 2 FASB. Dan yang terakhir ada pertimbangan biaya manfaat, merupakan salah satu bahasan umum informasi akuntansi manfaat yang akan dicari jika keuntungan yang didapatkan dari informasi tersebut melebihi biayanya. Komponen yang berkaitan langsung dengan pengukuran kinerja dan status perusahaan meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi pemilik, laba komprehensif, pendapatan beban, dan juga keuntungan dan kerugian. Laporan lain-lain. Yang pertama ada laporan perusahaan yang merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Kemudian ada laporan tambahan meliputi 1. Laporan nilai tambah yang menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari usaha perusahaan dibagi antar karyawan, penyandang modal, negara, dan investasi kembali. 2. Laporan ketenaga kerjaan yang menunjukkan jumlah dan komposisi dari tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan. Yang ketiga, laporan pertukaran uang dengan pemerintah yang menunjukkan hubungan keuangan antara perusahaan dengan negara. Yang keempat, laporan transaksi dalam mata uang asing yang menunjukkan transaksi-transaksi kas langsung antara Inggris dengan negara-negara lain. Yang kelima, laporan prospek-prospek di masa depan
yang menunjukkan kemungkinan laba di masa depan, tingkat penempatan kerja, dan investasi. Dan yang terakhir, laporan tujuan perusahaan yang menunjukkan kebijakan manajemen dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah. Salah satu tujuan utama dari penerbitan laporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurusan manajemen dan juga keberhasilannya ataupun juga bisa kebalikannya dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaganya dalam posisi keuangan yang sehat dan juga kuat. Selanjutnya ada laporan STEM. Hal ini mengidentifikasikan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan laporan keuangan perusahaan, penggunaan laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan para pengguna, dan juga kriteria untuk penilaian mutu standar dan akuntabilitas korporat. Tujuan utama dari penerbitan laporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurusan manajemen dan juga keberhasilannya ataupun kebalikannya dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai taksonomi dan karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pertanyaan akuntansi. Kutipan mengenai betapa pentingnya kualitas dari pertanyaan diutarakan dengan tepat oleh Arthur Levitt. Model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan dan terdiri atas dari 3 kategori. Yang pertama, karakteristik formasional, operasional, dan juga informasional. Karakteristik formasional berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan dari pernyataan akuntansi tersebut. Kemudian yang kedua, karakteristik operasional berhubungan dengan implementasi dan kegunaan tentang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Dan yang ketiga, karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan atau informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan atau informasi akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.